Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Umar Teguh Dwi Ananda, NIM D10111181073. Saya mahasiswa dari program studi Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tanjung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan seminar proposal saya yang berjudul Kajian Pengaruh Normalisasi Sungai Semelagi Besar Terhadap Banjir di Kawasan Desa Gayung Bersambut. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Profesor Dr. Heni Herawati, STMT IPM selaku dosen pembimbing utama saya, Bapak Umar, STMT IPM selaku dosen pembimbing kedua saya, Bapak Eko Yulianto, STMT selaku dosen penguji utama saya, dan Ibu Insinyur Azwa Nirmala, MTM IPM sebagai dosen penguji kedua saya. Baik, langsung saja untuk pendahuluan. Latar belakang. Desa Gayung Bersambut adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Selakau. Desa Gayung Bersambut dilewati oleh Sungai Semelagi Besar yang bermuara ke Sungai Selakau. Melihat kondisinya, yang memiliki topografi rendah, letaknya di wilayah pesisir, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Hampir setiap tahunnya, Desa Gayung Bersambut mengalami masalah banjir. Permasalahannya tersebut terjadi karena naiknya permukaan air di Sungai Selakau dan kondisi saluran drainase salah satunya di Jalan Manunggal 3, tepatnya di Desa Gayung Bersambut, belum bisa berfungsi secara optimal. Berdasarkan kondisi dan permasalahan di Kecamatan Selakau, dilakukan suatu penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pemodelan dan gambaran mengenai pengaruh dari normalisasi terhadap banjir di Kecamatan Selakau, khususnya pada aliran Sungai Semelagi Besar di Desa Gayung Bersambut, dan dapat menjadi acuan dalam perencanaan penanggulangan banjir yang diedukasi kepada warga maupun pemerintah daerah Kabupaten Sambas agar banjir di Kecamatan Selakau dapat diminimalisir. Untuk perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang dapat diuraikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pasang surut air laut terhadap banjir di kawasan Desa Gayung Bersambut. Kedua, berapa besar kapasitas debit dari Sungai Semelagi Besar. Yang ketiga, berapakah tinggi muka air banjir yang terjadi di kawasan Desa Gayung Bersambut. Dan yang keempat, bagaimana dampak dari upaya normalisasi Sungai Semelagi Besar terhadap banjir di kawasan Desa Gayung Bersambut. Untuk tujuannya, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pasang surut air laut terhadap banjir di kawasan Desa Gayung Bersambut. Yang kedua, mengetahui besar debit banjir yang terjadi akibat intensitas curah hujan. Yang ketiga, untuk mengetahui ketinggian muka air banjir yang terjadi di Desa Gayung Bersambut. Yang keempat, mengetahui dampak normalisasi sungai Semelagi Besar terhadap banjir di kawasan Desa Gayung Bersambut. Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai gambaran dan bahan informasi untuk instansi terkait yang berwenang dalam melakukan perencanaan penanggulangan banjir di Desa Gayung Bersambut yang terjadi akibat dari pengaruh pasang surut air laut dan akibat curah hujan sehingga dapat meminimalisir permasalahan banjir dan genangan yang sangat merugikan warga di Desa Gayung Bersambut yang terjadi hampir setiap tahunnya. Adapun pembatas masalah dalam penelitian ini lebih fokus kepada daerah penelitian dilakukan di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Tinjauan penelitian ini adalah pada saluran drainase di Jalan Manunggal 3, Desa Gayung Bersambut, Kecamatan Selakau. Data curah hujan yang digunakan adalah data curah hujan maksimum. Analisis data curah hujan dibatasi pada kala ulang 5, 10, 25, dan 50 tahun. Digunakan data pasang tertinggi. Analisis hidrolika dan pemodelan aliran pada saluran menggunakan program HECRAS. Tinjauan pustaka. Drainase merupakan suatu tindakan teknis untuk mengurasi kelebihan air, baik itu yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan atau lahan, sehingga fungsi kawasan tidak terganggu. Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan kehidupan manusia. Drainase perkotaan menyangkut pengelolaan pengaliran air limpasan atau runoff
yang berasal dari hujan yang jatuh pada daerah perkotaan ke dalam sistem pembuangan atau drainase alamiah seperti sungai, danau, dan laut. Konsep drainase menurut Kementerian Pekerjaan Umum dalam buku Tata Cara Penyusunan Rencana Induk, sistem drainase perkotaan tahun 2012 terbagi menjadi dua, yaitu drainase konvensional dan drainase berwawasan lingkungan. Fungsi drainase. Drainase memiliki banyak fungsi, di antaranya mengeringkan daerah becek dan genangan air, mengendalikan akumulasi limpasan air hujan yang berlebihan, mengendalikan erosi, kerusakan jalan, dan kerusakan infrastruktur, dan mengelola kualitas air. Jenis-jenis drainase. Berdasarkan proses terbentuknya drainase dapat dikelompokkan menjadi drainase alamiah dan drainase buatan. Untuk masalah banjir. Pertama, saya akan menjelaskan banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air yang meningkat. Banjir ada dua peristiwa. Pertama, peristiwa banjir atau genangan yang terjadi pada daerah yang biasanya tidak terjadi banjir. Kedua peristiwa banjir terjadi karena air banjir dari sungai karena debit banjir tidak mampu dialirkan oleh alur sungai atau debit banjir lebih besar dari kapasitas pengaliran sungai yang ada. Banjir dan genangan yang terjadi di suatu lokasi diakibatkan oleh sebab-sebab berikut ini. Sebab dari manusia dan sebab dari alam. Untuk pasang surut adalah suatu fenomena terjadi pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi yang selalu berulang-ulang dengan periode tertentu. Untuk tipe pasang surut, secara umum, pasang surut di berbagai daerah dapat dibedakan dalam 4 tipe dengan menggunakan pasang surut, yaitu pertama, pasang surut harian ganda, kedua, pasang surut harian tunggal, ketiga, pasang surut campuran condong ke harian ganda, keempat, pasang surut campuran condong ke harian tunggal. Hidrologi merupakan salah satu faktor yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan sumber daya air. Analisis hidrologi merupakan langkah yang paling penting untuk merencanakan drainase karena dapat menentukan besarnya aliran permukaan ataupun pembuangan yang harus ditampung. Data hidrologi mencakup antara lain luas daerah drainase, besar dan frekuensi dari intensitas curah hujan. Analisis frekuensi distribusi hujan merupakan analisa statistik penafsiran hujan. Biasanya, dalam perhitungan hidrologi dipakai untuk menentukan terjadinya periode ulang hujan pada periode tahun tertentu. Analisa frekuensi hujan diperlukan dalam perhitungan kejadian banjir rencana apabila pada lokasi yang direncanakan tidak dapat mencatat debit maksimum jangka panjang dan terus-menerus. Beberapa metode analisa frekuensi yang sering digunakan yaitu distribusi normal, Gumbel tipe 1, dan Log-Person tipe 3. Untuk analisis hidrologi, yaitu uji kecocokan. Maksud dan tujuannya adalah untuk menentukan metode analisa apa yang cocok digunakan dalam menentukan hujan periode ulang tertentu. Metode yang dimaksud adalah metode yang merupakan metode yang tercakup dalam distribusi kontinu yaitu distribusi normal Gumbel tipe 1, Log-Person tipe 2, 3. Ada dua tahap pengujian, yaitu uji deskriptor statistik. Yang kedua, goodness of goodness of fit test, uji Chi-kuadrat dan uji Smirnov-Kolmogorov. Pengujian parameter yang sering dipakai adalah Chi-kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov. Debit banjir rencana adalah debit maksimum pada suatu sungai dengan periode ulang tertentu. Data yang dibutuhkan untuk menentukan debit banjir rencana antara lain data curah hujan, luas catchment area, dan data penutup lahan. Debit banjir rencana biasa didapat dengan beberapa metode empiris, antara lain metode hidrograf, satuan sintesis. Intensitas hujan adalah jumlah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan waktu. Pada umumnya, data hujan yang tersedia di Indonesia adalah data hujan harian, tetapi ada kalanya diperlukan data hujan yang lebih panjang, lebih dari 1 hari, atau lebih pendek, kurang dari 1 jam.
Untuk menentukan besar debit maksimum, pada penelitian ini menggunakan metode hidrograf satuan sintesis metode Nakayasu. Penggunaan metode HSS metode Nakayasu ini memerlukan beberapa karakteristik parameter daerah pengalirannya, seperti tenggang waktu dari permulaan hujan sampai puncak hidrograf, tenggang waktu dari titik berat hujan sampai titik berat hidrograf, tenggang waktu hidrograf, luas daerah alir, panjang alur utama panjang. Rumus dari hidrograf satuan sintesis Nakayasu adalah dapat debit puncak banjir sama dengan luas daerah pengaliran sampai outlet dikali hujan satuan dibagi 3,6 dalam kurung 0,3 kali tenggang waktu dari permulaan hujan sampai puncak banjir ditambah waktu yang diperlukan oleh penurunan debit dari puncak sampai 30% dari debit puncak. Analisis hidrolika digunakan untuk menentukan kapasitas saluran dengan memperhatikan sifat-sifat hidrolika yang terjadi pada saluran drainase. Sifat-sifat tersebut meliputi jenis aliran, angka kekasaran, dan sifat alirannya. Untuk itu, analisis profil muka air diperlukan untuk mengetahui apakah debit rencana dapat ditampung oleh saluran dan apabila meluap untuk mengetahui titik tempat air meluap sehingga dapat direncanakan sistem pengendalian banjir. Dalam analisis ini digunakan program HECRAS untuk mendapatkan pemodelan dan perhitungan profil muka air. Ini adalah gambar tampilan awal aplikasi pada HECRAS. Hackers adalah aplikasi yang diberikan secara freeware oleh Hydrologic Engineering Center AS Army. Aplikasi Hackers ini menitik beratkan pada analisa hidraulika pada sebuah sungai atau river analysis system. Dengan analisis ini dapat diketahui elevasi muka air pada penampang saluran saat suatu debit air melakukan saluran tersebut. Analisis yang dilakukan oleh Hackers adalah perhitungan profil muka air aliran, simulasi aliran tak tetap. Ini adalah contoh inputan pada Hackers. Untuk metodologi penelitian. Kecamatan Selakau merupakan kawasan yang berada di pesisir pantai yang dipengaruhi oleh adanya pasang surut air laut yang membuat beberapa desa di Kecamatan Selakau menjadi langganan banjir hampir setiap tahunnya. Ditambah lagi akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian ini sebagai gambaran mengenai pengaruh pasang surut air laut terhadap banjir di Kecamatan Selakau, khususnya saluran drainase pada kawasan Desa Gayung Bersambut di Kecamatan Selakau, dalam upaya pengendalian serta penanggulangan banjir. Langkah awal penelitian ini adalah dengan memulai pada studi literatur, kemudian melakukan observasi tinjauan lapangan, pengumpulan data primer dan data sekunder. Setelah semua data diperoleh, maka dilakukan analisis hidrologi untuk mencari frekuensi hujan dan debit banjir rencana pada kala ulang tahunan tertentu, berupa analisis hidrograf satuan. Selanjutnya, dilakukan analisis pasang surut berdasarkan data pengukuran lapangan. Kemudian dilakukan analisis hidrolika menggunakan program HECRAS untuk pemodelan aliran. Ini adalah lokasi penelitian saya pada Kecamatan Selakau, khususnya pada Desa Semlagi Besar, Desa Gayung Bersambut, Pak. Ini adalah foto-foto saluran yang ada di di Sungai Semlagi Besar. Banyak banyak sampah. Untuk pengumpulan datanya, untuk data primer, itu ada penampang saluran drainase, data topografi, data pasang surut. Untuk data sekundernya, yaitu data curah hujan dan peta selakau.
Baiklah, sekian untuk hasil seminar proposal tugas akhir saya. Hmm, Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.